Yuk, kita udah dapet White Lotus dan kita udah dapet juga Shelter Stone-nya ya. Terus sekarang kita akan kembali ke Kastil Ashina untuk ketemu Lord Kuro dan ngasih dua barang ini biar kita bisa ke Fountainhead Palace. Abis itu kita ke Divine Realm ya buat ngelawan naga, buat dapet air matanya naga. Nah ini di sini kok pada nggak bisa ya portal menuju Kastil Ashina-nya. Jadi kita lewat sini aja, Bottomless Hall, Abandoned Dungeon maksud gua. Sebelum lebih jauh lagi, sebelum lebih lanjut kita menuju Kastil Ashina, seperti yang udah gue bilang di episode sebelumnya, ini ada zombie nih. Di bawah dungeon ini, di bawah lorong ini nih, ada tempat ya. Nah ini nih, yang waktu kita mau loncat ke Ashina Depths ya, yang hutan Misty Forest itu. Nah ini ada si Cimin Warrior. Kita bakal ngelawan dia, kita pakai Jumpy dulu. Karena dia setan ya, dia hantu, si Cimen Warrior. Kepalanya buntung. Nah, ngilangan. Ah, ini kita pakai tools, pakai payung yang kita beli di Black Badger. Jadi yang biru-biru tadi itu, nah ini nih, yang kalau kita kena ini, darah kita nggak langsung berkurang banyak, tapi kalau ada namanya terror system gitu ya, kita dapat satu. Jadi kalau yang biru-birunya nanti penuh, yang di tengah-tengah, itu kita langsung mati gitu seketika. Terus kenapa pedang kita jadi ungu? Ini ada Divine Confetti yang lagi gue pakai. Ini bikin pedangnya jadi nambah banget gitu damage-nya buat melawan musuh-musuh yang tipenya hantu kayak gini atau Appariton. Nah, cepet kan karena kita pakai Divine Confetti itu. Terus dapat Ceremonial Tanto, ini gunanya buat nambahin Spirit Emblem ya, tapi ngurangin darah kita tuh sampai hampir setengah. Kita lanjut lagi ke tempat awal, ke Abandoned Dungeon yang pintu masuk. Terus di sini ada prajurit Ashina biasa ya, Kroco nih. Sebelumnya nggak ada dia ya. Jadi dunianya berubah juga nih. Kalau sebelumnya itu kan sore ya, ini kayak udah malam kayaknya. Nah di sebelumnya nih pas kita ngelawan dia kan kita lari ya, nggak kuat ngelawan ya. Tapi sekarang kita coba lawan dulu. Ngamuk. Oke bisa, karena kita udah jauh lebih kuat ya. Dan sebenarnya karena dibantuin ini sih puppet. Oke, ada apa nih di jembatan? Ada prajurit lagi ya. Tapi sebenarnya di belakang dia tuh. Nah, ada musuh baru ya, merah-merah gini. Jadi dia ini adalah prajurit musuhnya Ashina ya. Prajurit Central Force atau kementerian apa shogun gitulah. Jadi ini dulu yang berantem sama Ashina, yang ngejajah Ashina. Nah ini dibilang ada shinobi ya. Shinobinya tuh yang baju-baju ungu yang kita ketemu, kadang-kadang kita ketemu udah mayatnya aja gitu. Nah yang kayak gini nih, ini adalah shinobi si Central Force. Ush, susah nih kalau di atap gini. Turun dulu lah.
Oke, udah mati. Jadi istilahnya yang kayak ninja ungu ini sama yang samurai merah tadi itu, mereka ini pasukannya Central Force. Jadi Central Force itu kayak apa ya? Kayak kaisar Jepang saat itu kali ya. Nah, kita ini semacam si Ashina ini kan cuma klan doang gitu dan dia nggak mau nurut. Makanya diserang. Nih ada prajurit lagi. Kasihan sebenarnya gara-gara kita nyerang Ashina nih buat nyelamatin tuan kita. Pertahanannya jadi hancur gitu. Terus yang kayak gini-gini jadi masuk nih musuh-musuhnya. Padahal kan kita tahu Isshin Ashina tuh sebenarnya baik ya. Yang rese tuh kan cucunya si Genichiro. Wush. Woi. Ada satu lagi. Ini kayak komandannya. Oke, udah semuanya udah bersih di pintu depan. Kita naik lewat atap dulu kayak biasa. Dan lebih banyak shinobi ungu ya. Si shinobinya Central Force. Oke, itu Sekiro udah ngamuk ya, udah abisin satu-satu tuh ninja-ninja apa ninja-ninja musuh, ninja-ninja ungunya. Nah, kita langsung menuju tempat Lord Kuro nih, lewat sini kayak biasa. Kita lewat dalam ya. Jadi emang portalnya tuh pada hilang-hilangan gitu sculptornya. Karena dunianya berubah gitu ya. Wah, di bawah ada ogre lagi nih. Nah, ini adalah hasil eksperimennya Ashina ya yang terhadap air yang kayak di Mibu Village di episode sebelumnya. Jadi si ogre ini sebenarnya kayak kebal gitu, anti nggak bisa mati, immortal. Makanya matanya merah. Ciri-cirinya gitu yang minum air itu. Selain jadi kayak zombie ya. Kita lawan dulu ya, lumayan dapat prayer speed. Terus pakai api karena dia emang lemah gitu terhadap api. Oke, dapat satu lagi. Gak enaknya ruangannya agak sempit sih ya. Jadi nggak bisa lari jauh-jauh dan harus cepet. Harus swift attack-nya. Woi, kena juga kira. Ush. Sekarat. Woi, kena lagi. Oke, kita udah ngalahin ogre, dapat skill, dapat scrap. Terus kita buka gerbang depan biar bisa masuk. Prajurit-prajurit yang kejebak di luar ya. Ada musuh lagi. Ini lumayan rese ya serangannya. Udah gitu kita ke belakang dulu nih ngecek nih di belakang kastil.
Oh iya, kalau nggak salah di sini nanti bakal ada ninja lagi tuh, ninja yang ungu, tapi kayak pemimpin ninjanya gitu. Jadi kita mau ke sono dulu. Ini si biksu. Nah, kita lewat jembatan ini lagi yang menuju Valley ya, Sunken Valley. Oh, ini ada ninja lagi kan. Kita biarin aja ini dulu, samurai lawan ninjanya. Kita nonton dulu. Ini kita biarin aja nontonin mereka kayak sebenarnya dua-duanya musuh kita gitu. Padahal harusnya karena Ishina tuh udah baik sama kita gitu ya. Harusnya yang samurai gitu nggak bisa nyerang kita. Oke, nah ini jalan menuju Sunken Valley ya, yang jalan menuju White Lotus gitu yang ke bawahnya. Nah di sini bakalan ada musuh lagi. Selain serigala ini ada ninja lagi. Nah ini kita mau nge-dead blow sekali ya tuh dia musuhnya. Oh iyalah kita jago kan. Kita dibilangnya demon nih. Lumayan kan dapat satu. Terus kita lawan, dia pakai racun-racun gitu nyerangnya. Pakai poison. Oh. Dia merah-merah tuh nambahin damage gede ya. Ini dia racunnya. Oke, dikit lagi. Ya. Kita berhasil ngalahin ini ya, salah satu pemimpin ninjanya si Central Force yang musuhnya Ashina. Terus kita balik lagi ke Ashina Castle, kan emang tujuan awal kita mau ke Lord Kuro ya. Mau ngasihin White Lotus sama Shelter Stone. Ya udah habis semua di sini. Terus kita langsung naik lagi ke atas. Padahal harusnya samurai-samurai ini nggak jadi musuh kita ya, kan mereka anak buahnya Ishina dong. Terusnya dikasih tahu jangan lawan Sekiro gitu kan, kasihan jadinya mereka yang kalah. Ini ada lagi nih, hati-hati. Kita dead blow dulu. Ini mini boss juga ya. Repot kalau langsung lawan dua-duanya sekaligus. Oke, dengan bantuan puppet kita, dengan bantuan boneka kita ngalahin ini. Lone Shadow File Hand. Ditendang. Gue ngapain coba? Aduh. Udahlah, dikit aja. Malah ngeganggu ya. Kita selesain sendiri. Dia mirip-mirip sama yang tadi kita kalahin di bawah ya, yang di belakang Kastil Ashina. Dia pakai racun juga. Oke, dapat satu. Tinggal satu lagi. Aduh, mati.
Wih. Wah, dia mau nge-heal ya, kena. Nggak keburu tadi. Nah ini gourd seed kita tinggal 1, jadi kita mau rest dulu. Nah ini udah keisi lagi, ada 8 kan, di fullin dulu. Nah ini harusnya kita silent kill aja, kita death blow dari belakang. Tapi dia kadang-kadang nyadar ya. Oke, kita lanjut lagi ke atas. Kita ke tempat Lord Kuro-nya. Wow, dan di sini ada si All ya, ternyata dia masih hidup. Oh, dia juga tergoda tuh mau apa, darah naga ya, Dragon's Heritage-nya si Lord Kuro yang bisa bikin orang immortal. Jadi itu selama ini yang penyerangan di Hirata, terus kayak ini Ashina diserang itu adalah rencananya dia gitu. Dia kayak konspirasi gitu. Kurang ajar juga ya, kita dihianatin sama bokap sendiri. Padahal kayak 3 tahun yang lalu kita ngelihat memorinya tuh dia harusnya udah mati ya malam itu. Tapi ternyata dia pura-pura mati gitu karena konspirasi lah. Nah ini yang gue bilang nih di episode 1, ini penting nih, kode Iron Code. Jadi master kita tuh nomor 2, nomor 1 adalah si bapak kita sendiri gitu, bokap sendiri. Nah kita diminta mengkhianati Divine Heir, si Lord Kuro-nya ya. Nah di sini ada 2 ending nih ya, ada 2 cabang. Kalau misalnya kita obey the Iron Code, maksudnya kita tetap loyal ke si All ini, itu kita mengkhianati Lord Kuro dan namanya nanti jadi Shura ending. Itu kayak bad ending gitulah. Jadi kita ngekill si Isshin Ashina gitu ya, sama Emma buat dapetin si Lord Kuro-nya gitu. Terus kita jadi menguasai dunia dengan cara yang ya kayak gitu, dengan darah naga itu kan. Atau pilihan yang kedua, break the Iron Code, stay loyal to Kuro. Nah ini jadi nanti gamenya tuh masih ada lanjutannya setelah ini. Jadi kayak yang kayak obey the Iron Code itu, yang hianatin Kuro, gamenya tuh tiba-tiba berhenti nanti. Jadi kayak tamat tamat prematur lah gitu. Jadi tamatnya jadi lebih cepet gitu, nggak asik dan bad ending aja gitu. Nah, kalau break the Iron Code nanti kita ngelawan si All ini nih, kita tetap loyal ke si Lord Kuro. Ya orang dari awal kita emang tujuan sama Lord Kuro kan, ngapain kita hianatin? Nah jadi kita tetap milih setia ya, loyal sama Lord Kuro-nya.
Determined by individual nih gamenya sebenarnya agak-agak gimana gitu. Seorang ninja ngomong kayak gitu, nggak tahu sih dulu konteksnya gimana. Tapi kayak menanamkan nilai-nilai kebebasan individu gitu ya, semua adalah pilihan pribadi. Gue tidak mau menuruti sistem atau sumpah-sumpah apa gitu lah. Jadi kayak seolah-olah semua ada free will gitu kan. No, kita ditantangin. Jadi yang 3 tahun lalu abis kita ngelawan Lady Butterfly terus nusuk kita itu ya si All-nya ini sendiri. Kenapa saat itu dia seolah-olah nggak langsung mau nyulik Lord Kuro ya? Itu jadi pertanyaan gue juga sih. Oke, kita lawan. Menang. Aduh. Ngeri ya. Kita pakai Mortal Blade. Ya mati 2 kali. Sulit. Oke, kita respon lagi, kita coba lagi. Nah, percobaan kedua ini harus menang nih. Gue udah mulai hafal polanya. Jangan sampai kena asap itu, nanti nggak bisa nge-heal. Oh, dia ngeluarin Firecracker aja juga punya kayak kita. Karena dia kan shinobi juga gitu. No kan kita jadi nggak bisa nge-heal, yang guard seat-nya jadi gelap gitu kan. Karena kena yang asap tadi. Woi, kembang api lagi, Firecracker lagi. Petasan. Woi, kena. Ketebas. Kan pedangnya tuh gede banget cuy. Jadi susah ngindar. Red. Tinggal sekali lagi. Aduh. Oke, bisa. Iya. Dapat 1 nyawanya. Ush. Banyak dong. Oh iya, dia ngeluarin poison. Kita pakai Mortal Blade. Lihat tuh darahnya langsung tinggal 60%. Wih. Tusuk di belakang. Sabet. Wih. Dia bisa ngeluarin shuriken juga ya, kan. Wih. Tuh kalau kena lagi langsung udah kelar hidupnya. Oke, dikit lagi. Ih. Ya nggak bisa kalah. Oke. Nggak boleh kalah, dikit lagi. 2.
3, 4. Oke, satu lagi. Ya. Oke. Ser pengkhianat. That's my boy. Si bangga juga nih. Oke, si All udah kita kalahkan dan Aromatic Branch, saatnya kita ke Lord Kuro ya. Kita udah mengalahkan pengkhianat yang adalah bapaknya Sekiro sendiri. Jadi semua ini sudah dirancang oleh dia. Ya oke, jadi sampai sini dulu video episode ini. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Kita ketemu Lord Kuro lagi ya, nyerahin Shelter Stone sama White Lotus.